Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Senang ya? Senang perasaannya, senang kayak ibu juga senang perasaannya. Oke. Untuk ketua kelas boleh dipimpin doanya. Semua siap. Berdoa mulai. Wabil Muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir? Agung, Gispen, Bunga Elvare, coba diperhatikan bangkunya masih ada sampah atau tidak? Masih ada sampah, sampahnya dibuang dulu. Buang sampah. Sekarang siapkan buku tulis dan buku cetak bahasa Indonesianya. Oke, sudah disiapkan semua? Oke, nah sekarang kalian berdiri terlebih dahulu, kita akan melakukan ice breaking supaya pembelajaran hari ini menjadi lebih fokus. Diri semua terlebih dahulu. Masih ingat ya? Cluenya adalah angka setelahnya. 4. Siapa yang lebih? 2. 1. Masih ada yang lebih? 3. Sekali lagi. 2. Masih nggak ada yang fokus. 4. 3. Oke, udah selesai. Boleh duduk. Masih ingat pembelajaran sebelumnya kita mempelajari tentang apa? Teks argumentasi. Masih ingat nggak pengertian dari teks argumentasi? Apa? Tunjuk tangan satu orang, coba. Yaudah, Yori. Teks argumentasi adalah teks berisi pendapat penulis yang berupa fakta, berdasarkan fakta dan opini. Kemudian tujuan teks argumentasi ada yang masih ingat nggak? Tujuannya? Tujuan teks argumentasi.
Untuk meyakinkan pembaca ada lagi teks argumentasi. Tujuan dari teks argumentasi adalah meyakinkan si pembaca. Masih ingat ya? Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari teks persuasi. Ada yang tahu nggak teks persuasi itu apa? Teks yang mengajak, menghimbau, memberikan saran. Nah, ini. Dibuka bukunya halaman berapa itu? 22. Nah, kita akan mempelajari teks persuasi. Tadi itu teks persuasi adalah teks yang berupa ajakan, imbauan, ya. Nah, udah? Nah, di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Ada yang ingin membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini? Oke, Yori. Tujuan pembelajaran peserta didik dapat menjadikan teks persuasi yang efektif terkait pelestarian budaya Lampung dengan menggunakan argumen yang kuat, contoh yang relevan, dan gaya bahasa yang menarik, sehingga mampu meyakinkan pembaca untuk mendukung upaya pelestarian budaya Lampung. Oke. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian dapat menjadikan teks persuasi yang efektif terkait pelestarian budaya Lampung dengan menggunakan argumen yang kuat, fakta yang relevan, dan gaya bahasa yang menarik, sehingga mampu meyakinkan pembaca untuk mendukung upaya pelestarian budaya Lampung. Bisa dipahami? Tujuan sudah tergambarkan tujuan kita? Sudah. Nah, kemudian kemarin kan kita sudah mempelajari teks argumentasi. Sekarang kita teks persuasi. Nah, perbedaan dari teks argumentasi dengan teks persuasi itu ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Tadi apa teks argumentasi? Opini, pendapat, argumen penulis terkait suatu permasalahan. Kemudian kalau teks persuasi mengajak. Nah, oke. Nah, di sini ada perbedaannya. Siapa yang mau bacakan selain Yori, selain Oke, siapa? Boleh? Perbedaan teks persuasi menunjukkan pendapat pembaca agar setuju atau menolak sesuatu. Teks argumentasi fokus untuk meyakinkan pembaca dengan menyajikan argumen yang kuat dan didukung oleh bukti logis. Nah, jadi ada perbedaan ya dari teks persuasi dan teks argumentasi. Kalau teks persuasi itu lebih fokus untuk membujuk dan mengajak pembaca agar suatu setuju atau melakukan sesuatu. Nah, kemudian kalau teks argumentasi lebih fokus untuk meyakinkan pembaca dengan menyajikan argumen-argumen yang kuat. Tapi di dalam teks persuasi juga itu ada argumen-argumennya ya. Nah, kemudian ini tadi pengertian teks persuasi. Kalian sudah paham ya? Coba ada yang ingin dibacakan lagi? Selain Yori. Iya, baca. Iya. Teks persuasi adalah teks yang bertujuan untuk mempengaruhi atau membujuk pembaca agar melakukan sesuatu atau mengikuti pendapat tertentu. Penulis teks persuasi menggunakan berbagai cara untuk meyakinkan pembaca, termasuk menggunakan alasan logis, data, dan emosi. Nah, itu. Teks persuasi adalah teks yang bertujuan untuk mempengaruhi atau membujuk pembaca agar melakukan sesuatu untuk mengikuti pendapat tertentu. Sudah dipahami ya? Sudah bisa dipahami? Sudah. Nah, sekarang kalian simak video ini. Nanti ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah profil Tabu Adat Budaya Lampung. Selamat menyaksikan.
Nah, oke. Coba dari video tersebut apa yang kalian lihat? Budaya Lampung, tradisi Lampung, budaya apa? Botabu. Nah, kalian ada nggak yang orang Lampung? Pernah itu tahu adat itu? Tahu. Iya. Masih banyak ya sekarang ya. Nah, ada nggak sih di video tersebut terkait dengan yang mata pelajaran yang kita pelajari? Apa? Ajakan ya, ajakan, melestarikan. Nah, bagaimana kita terhadap masyarakat Lampung untuk melestarikan budaya? Bagaimana peran kita? Ikut serta organisasi ikut menjaga kelestarian budaya Lampung. Nah, kalian pernah nggak mengikuti kelestarian kayak contohnya kemarin apa? Contohnya apa? Di sekolah nyeruit. Itu kegiatan apa? P5 ya, nyeruit. Temanya apa? Makanan tradisional Lampung. Oke, dalam tes persuasi itu ada strukturnya ya. Yang pertama ada pengenalan isu, kemudian rangkaian argumen, dan yang terakhir ajakan. Jadi ada 3 ya strukturnya. Oke, ada yang bisa bantu membacakan? Oke, baca aja. Oke. Menyampaikan tujuan atau topik utama yang akan sedikit penyampaian argumen dan alasan-alasan debatnya lanjutan. Jika mengakhiri nilai dorongan atau himbauan untuk melakukan sesuatu. Oke. Nah, jadi strukturnya ada 3. Yang pertama ada pengenalan isu, kemudian rangkaian argumen, dan terakhir ajakan. Kalau pengenalan isu itu menyampaikan tujuan atau topik. Kayak saat ini kita lagi topiknya dalam melestarikan budaya Lampung. Nah, rangkaian argumen, contohnya kayak misalkan mendukung tujuan atau ajakan. Dan terakhir itu adalah ajakan mengakhiri dengan dorongan atau himbauan. Bisa dipahami? Bisa. Kemudian ada ciri kebahasaan. Kita sudah sering ya mempelajari ciri kebahasaan. Yang pertama itu ada kata-kata dan istilah. Coba ada yang bisa bantu bacakan yang belakang deh. Bacakan ciri kebahasaan. Ciri kebahasaan. Kata-kata dan istilah teknis yang terkait topik. Konsumsi argumentatif atau semacam akibat atau karena akibat oleh karena itu dan sebagainya. Kata merujuk atau merujuk pada pernyataan data dari dilansir dari berdasarkan dan sebagainya. Kata inspirasi persuasif. Ayolah, marilah, janganlah, jagalah, dan sebagainya. Oke, terima kasih. Nah, di sini ada ciri kebahasaan. Yang pertama kata-kata dan istilah teknis. Ada yang tahu nggak kata-kata dan istilah teknis itu apa? Kita sudah mempelajari. Kemarin waktu energi fosil ada apa kata teknisnya? Deforestasi, ekosistem. Kemudian emisi. Nah, itu yang dimaksud dengan
kata-kata atau istilah teknis yang terkait dengan topik. Paham ya? Nah, kemudian ada konjungsi argumentatif, yaitu sebab akibat, karena, oleh karena itu, dan sebagainya. Kemudian kata perujuk. Nah, ini biasanya kalian mencantumkan sumber, seperti kayak misalkan, ya dilansir dari berdasarkan apa gitu. Kemudian data dari siapa. Bisa aja kayak Yori mengatakan bla bla bla. Nah, itu ya kata perujuk. Kemudian yang terakhir kata imperatif persuasif. Apa itu? Imperatif itu apa? Ajakan. Kata ajakan. Contohnya seperti ayolah, marilah, jagalah. Nah, kemudian sekarang ada paragraf yang padu. Udah pernah belajar ya? Di teks argumentasi juga kita sudah belajar. Yang pertama itu adalah menunjukkan hubungan. Nah, jadi untuk makna ya antara satu kalimat dengan kalimat lainnya itu harus berhubungan. Kayak kita membahas tentang lingkungan, ya membahas lingkungan aja, jangan membahas tentang korupsi atau apa gitu. Nah, kemudian menggunakan konjungsi kayak tadi ya, sebab akibat gitu. Konjungsi yang ada di dalam kalimat. Nah, yang terakhir mengulang kata kunci kalimat utama. Nah, ini sangat penting karena pada kalimat penjelas dapat menciptakan kepaduan antara kalimat dalam paragraf. Bisa dipahami? Bisa. Nah, sebelum kalian mengerjakan LKPD, coba kalian buat persuasi terkait sekolah SMA YP Unila. Kalimat persuasi terkait sekolah SMA YP Unila. Ayolah sekolah di SMA YP Unila. Nah, sebelum kalian membuat persuasi atau imperatif tersebut, pastinya kan ada argumentasi. Nah, argumennya itu apa? Sebelum ada kalimat, ayolah bersekolah di SMA YP Unila. Itu kata imperatifnya. Sekolahnya juara, juaranya sekolah. Ya, boleh. Kayak gitu argumennya apa? Coba ada yang bisa nggak? Iya, gimana argumen-argumennya? Coba yang lain dengarkan. Sekolah SMA YP Unila adalah SMA yang berprestasi, berakreditasi. Kemudian apa lagi? Yaitu kalimat imperatifnya. Sebelumnya membuat argumennya, apalagi argumennya? Ayo, ada yang bisa nggak? Yori bisa nggak? Argumen. Fasilitas yang memadai. Sekolah SMA YP Unila berada di kota, ya kan? Nah, kemudian kata imperatifnya seperti apa? Ayolah sekolah di SMA YP Unila. Sekolahnya juaranya sekolah. Mantap. Paham semua ya? Sudah mengerti tentang teks persuasi? Oke. Nah, di sini Ibu akan membagikan LKPD. Boleh kelompok ya, Bu ya? Ya, kerjakan Yang ini, Bu, please. Bu, kata Ibu, geser. Ibu, ya udah kan kata Ibu boleh. Ini harus di Oke, sudah dapat LKPD semua? Sudah. Kalian mengerjakan LKPD sesuai perintah yang sudah ada di LKPD. Tentang apa ini?
tentang Makanan khas, ya kan. Kepala lo makanan ya? Boleh tapi jangan lama-lama. Pengenalan isu, argumen, baru ajakan sesuai strukturnya. Coba perhatikan, sudah selesai semua? Sudah. Oke, untuk kelompok 1 boleh memaparkan hasilnya. Berdiri ya. Coba perhatikan. Sumba adalah salah satu warisan budaya yang sangat berharga dari Lampung, Indonesia. Tarian ini bukan hanya sekedar bentuk seni, tapi juga merupakan manifestasi dari adat dan nilai-nilai budaya masyarakat Lampung. Dengan keindahan gerak dan kekayaan simbolik yang terkandung di dalamnya, tari Sumba mendapatkan perhatian dan dukungan kita untuk dilestarikan. Tari Sumba berasal dari masyarakat Lampung dan umumnya dihidupkan dalam berbagai masyarakat adat, masuk perayaan-perayaan penting dan upacara keagamaan. Oke, boleh beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Tentang apa tadi? Tentang apa? Tarian, tari apa? Tari Sumba atau Sigap Pengunten. Sesuai nggak dengan strukturnya? Sesuai. Ada apa aja? Pengenalan isu, kemudian argumentasi, dan ajakan. Oke, untuk kelompok 2 boleh dipresentasikan hasilnya. Iya. Pelajarilah gamelan sejak dini. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah memaparkan hasil diskusinya. Sudah semua ya? Sudah paham semua terkait dengan teks persuasi? Sudah. Oke, karena semua kelompok sudah memaparkan hasil diskusinya, sebelum Ibu tutup, di sini Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini terkait tentang melestarikan budaya Lampung. Nah, setelah mempelajari teks persuasi dengan pelestarian budaya Lampung, kita sebagai masyarakat Lampung tidak boleh melupakan adat istiadat karena kita tinggal di Budaya Lampung. Nah, oke, sebelumnya Ibu ingin meminta kalian merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Ada yang ingin merefleksikan? Oke, Yori. Ya, untuk pelajaran hari ini bagus, asik dan menyenangkan. Tentunya masuk orang sih. Oke, terima kasih Yori. Sudah dapat dipahami semuanya? Sudah. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Oke, karena waktu kita sudah habis, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa. Siap. Berdoa mulai. Amanu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun.